Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya David Prasetya Pratama dengan NIM 52007111032, mewakili kelompok teknik elektro dengan berjumlah 7 orang. Pertama Muhammad Andrian, kedua Mas Alan Febrianto, ada Mas Antares Ramadhani, Mas Billy Febrian, Ade Bagus Werianto, Mas Ananda Vigo Bagus Dewa. Di sini kami akan membahas tentang review film dokumenter yang berjudulkan Mutar Panguripan. Halo teman-teman, selamat siang. Siang. Halo, selamat siang. Gimana nih hasil review film kalian yang berjudulkan Mutar Panguripan? Izin masuk Mas, saya Nanda Vigo 5180 711 013, izin menceritakan cerita singkatnya. Oke Mas. Pada judul kali ini, short film kali ini tentang Muter Panguripan. Cerita singkatnya yaitu sebuah karya media yang menceritakan tentang kehidupan para petani di daerah Wajak, yaitu Pak Ngatenu sebagai narasumbernya. Pada awal cerita, petani menceritakan kebimbangannya untuk menjadi petani. Petani menceritakan tentang kehidupannya yang hanya ingin menjadi petani, dan menjadi petani tidaklah sulit. Yang hanya difikirkan oleh petani hanyalah menanam, menggarap, dan menerima hasil panen. Sehingga beliau senang menjadi petani. Beliau juga menambahkan, jika menjadi pedagang itu banyak yang dipikirkan, akan tapi jika menjadi petani hanya memikirkan menanam dan panen. Yang membuat petani senang yaitu ketika mereka mendapatkan hasil panen yang sesuai. Banyak aspek yang diperhatikan sebelum memanen. Salah satunya yaitu adalah menyiapkan lahan dan bibit pertanian. Jika lahan dan bibit sudah siap, maka proses penanaman pun bisa dilaksanakan. Jika lahan bagus dan pengelolaannya bagus, maka dilakukan sehingga membuat hati para petani senang. Petani juga bisa dibilang sebagai raja. Karena apa? Karena tanpa petani, orang-orang bingung mendapatkan dari mana lagi. Di daerah Wajak, banyak warganya yang menekuni banyak pekerjaan, akan tetapi didominasi oleh petani. Tapi itu sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Meskipun hasil pertanian gagal, tetapi petani tidak menyerah. Mereka mencoba menanam kembali hingga hasil yang diinginkan. Sekian cerita singkat dari saya. Oh, jadi seperti itu ya Mas, isi cerita singkatnya. Lalu bagaimana ya isi kaitan film tersebut dengan nilai-nilai Pancasila menurut teman-teman? Izin menjawab, saya Billy Febrian Pratama, NIM 52007111011. Dari film dokumenter ini bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila diantaranya. Yang pertama, dalam film tokoh utama yaitu Pak Ngatenu menerima hasil panen yang bagus ataupun gagal panen karena beliau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Pak Ngatenu telah mengamalkan nilai Pancasila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam film dokumenter Mutar Panguripan ini terlihat para petani senantiasa bergotong royong dalam mengolah lahan pertanian. Ini berarti mereka juga telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga bisa kita lihat jika selain gotong royong, para petani ini sering berkumpul, makan bersama, mengobrol di saat mereka beristirahat. Dari menggarap lahan ini juga mencerminkan nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian dari saya, barangkali ada tambahan. Menambahkan Mas, saya Muhammad Andrian, NIM 52007111045. Dari cerita tersebut dapat kita tarik satu nilai Pancasila. Ketika petani gagal panen, maka pemerintah harus membantu dengan cara memberikan pupuk yang baik, memberikan bibit yang baik, atau bahkan memberikan sosialisasi bagaimana tentang menanam yang baik sehingga menghasilkan panen yang banyak dan baik dan meminimalisir kegagalan. Dari peran pemerintah tersebut sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin seperti itu aja Mas. Oh, jadi seperti itu ya Mas ya untuk
nilai-nilai Pancasila dan yang kalian dapat peroleh. Lalu bagaimana ya untuk kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia ini? Ya, izin menjawab, saya di Bagas Suryanto, NIM 515 07111144 akan menjelaskan kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Yang pertama, implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor dan impor. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi pemulihan ekonomi nasional atau PEN, dan transformasi digital. Yang ketiga, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Yang keempat, penguatan kerjasama antar daerah khususnya dalam pemenuhan pangan. Yang kelima, pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oke Mas, untuk peran pemerintahnya seperti itu ya. Lalu bagaimana ya solusinya seperti apa masa depan petani di Indonesia ini dengan lahan yang semakin lama semakin sedikit atau mau habis, dan anak muda di Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Halo Mas David, izinkan saya menjawab pertanyaan itu. Oke Mas. Saya Antares Pemerintah Ramadhani dengan nomor mahasiswa 52007-11052. Untuk masalah lahan yang menipis di masa yang akan datang, menurut saya pribadi itu pemerintah harus lebih memerhatikan lagi untuk alih fungsi lahan agar lebih terkontrol dan tetap memperhatikan agar tetap tersedia untuk lahan pertanian untuk masa mendatang nanti. Karena mengingat sekarang sisa lahannya itu hanya ada sekitar 60 juta hektar saja yang masih bisa digunakan. Kemudian bagi para anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian, yaitu dengan cara menyediakan semacam tempat latihan untuk bercocok tanam yang dilengkapi dengan peralatan canggih agar dapat menarik minat bagi para anak muda Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan, teman-teman? Menambahkan Mas Antares, Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alan Trianto, NPM 500711033. Banyak sekali persoalan yang dihadapi petani, mulai dari faktor anomali cuaca, sempitnya lahan, garapan, serangan hama, dan gagal panen. Mereka juga mengamati bahwa proses penentuan harga tidak berpihak pada petani, jangankan mendapatkan keuntungan. Tidak sedikit petani yang tidak balik modal dan justru tekor. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Mungkin salah satu solusi anak muda mau bertani ialah dengan menggunakan teknologi. Jadi, pemerintah harus menerapkan teknologi pertanian seperti manajemen, mekanisasi alat pertanian, hingga terciptanya banyak aplikasi pertanian yang memudahkan kerja petani. Selain dapat menekan biaya produksi petani, sekaligus meningkatkan produktivitas. Apalagi digitalisasi menjadi upaya yang menarik bagi milenial atau pemuda Indonesia untuk bertani. Sekian dari saya. Ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan untuk pemerintah seharusnya memberikan harga beras yang stabil untuk para petani, sehingga para petani bisa menjual hasil berasnya dengan harga yang memuaskan. Yang kedua, pemerintah seharusnya mensupport hasil pertanian Indonesia dengan cara menghargai dan memakai hasil tani dari petani Indonesia. Bukannya hanya menerima hasil impor dari negara lain. Toh juga beras dari Indonesia tidak kalah bagusnya dari hasil negara lain. Untuk para anak muda zaman sekarang enggan bekerja di sektor pertanian dikarenakan kurangnya lahan pertanian dan para pemuda tidak memiliki skill. Juga kurangnya dukungan dari pemerintah untuk pengelolaan pemuda agar tertarik pada hasil pertanian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi begitu ya Mas, teman-teman, hasil review film dokumenter yang berjudul Pemutar Panguripan. Gimana teman-teman, udah setuju? Sudah. Oke. Jadi sekian dari kelompok kami. Saya David Prasetya Pratama mewakili kelompok Pancasila Teknik Elektro
mengakhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.